Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai informasi kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Karena sebelumnya terakhir saya menggunakan data yang pada tanggal 29 Mei 2021. Nah, ini tadi siang saya cek masih tanggal 29 Mei. Sepertinya tadi sore atau malam ini baru diupdate per tanggal 4 Juni. Oke, baik. Tapi sebelumnya bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, baik, kita lanjut. Ini masih sama seperti yang lain. Nah, ini dia. Tabel persyaratan dokumen penerbangan domestik. Ini update-nya ya. Dari yang kolom pertama dari atau tujuan. Nah, ini yang kedua, kolom kedua ini RT-PCR atau swab PCR. Yang ketiga rapid antigen. Yang keempat Genos C19. Ini persyaratan tambahannya. Kita scroll. Yang pertama, keberangkatan dari Jakarta menuju seluruh tujuan domestik. Jadi dari Jakarta ke seluruh Indonesia kecuali Denpasar, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Pontianak, Papua Barat, Kupang, dan Merauke. Itu nanti ada peraturannya tersendiri. Nah, jadi selain provinsi ini, dari Jakarta selain ke provinsi ini yang saya birukan, ini bisa menggunakan RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Bisa menggunakan rapid antigen, masa berlakunya 2 kali 24 jam. Bisa menggunakan Genos C19, maksimalnya 1 kali 24 jam. Nah, ini saya sekalian di sini untuk tes Genos itu harus di bandara ya. Tidak boleh dari luar. Harus di bandara sebelum keberangkatan. Jadi sebelum kita penerbangan datang lebih awal, tes Genos di bandaranya. Kalau untuk RT-PCR ini dan rapid antigen boleh dari luar bandara. Oke, baik teman-teman, untuk RT-PCR dan rapid antigen boleh dari luar bandara atau di bandara. Silakan pilih. Nah, ini untuk Labuan Bajo masih sama seperti kemarin, harus register dulu jika kita ingin ke Labuan Bajo. Oke ya, kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Menuju Pangkal Pinang atau Tanjung Pandan. Nah, ini dia ada peraturan tersendiri untuk ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Untuk RT-PCR berlaku 3 kali 24 jam. Untuk rapid antigen berlaku 2 kali 24 jam. Nah, ini dia. Untuk Genos ke Pangkal Pinang atau Tanjung Pandan tidak berlaku. Keberangkatan dari kota di Pulau Sumatera mengikuti peraturan intra Sumatera di atas. Ya, jadi mengikuti peraturan ini dia. Yang di Sumatera mengikuti peraturan ini. Baik, lanjut menuju Denpasar. Nah, ini dia. Di Denpasar rapid test antigen yang ini dan RT-PCR masa berlakunya sama 2 kali 24 jam. Jadi saran saya mendingan lebih baik menggunakan rapid test antigen karena harganya lebih murah, masa berlakunya sama. Dan menuju Denpasar bisa menggunakan tes Genos. Masa berlakunya 1 kali 24 jam. Yang keempat, menuju Pontianak. Ini menuju Pontianak hanya berlaku RT-PCR dan masa berlakunya 3 kali 24 jam.
Nah, ini ada peraturan tambahan lagi. Surat keterangan harus berasal dari fasilitas pelayanan yang terdaftar dalam aplikasi EHC. Jadi, teman-teman harus mengecek dulu kliniknya di aplikasi EHC apakah sudah terdaftar atau belum. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif RT-PCR pada EHC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan. Nah, ini dia. Tidak dapat melanjutkan penerbangan. Dan nanti akan dilakukan tes RT-PCR secara acak pada saat kedatangan. Apabila hasil tes RT-PCR positif atau ditemukan surat keterangan palsu, maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini jadi untuk ke Pontianak ada perlakuan khusus. Kliniknya harus sudah terregister atau terdaftar di aplikasi EHC. Nanti di video saya yang lainnya di channel YouTube saya ada cara mencek atau mencari lokasi klinik yang dekat dengan kita pada saat itu. Misalnya saya lagi ada di Kalimantan, saya tinggal aktifkan aplikasi EHC lalu tinggal mencari klinik terdekat, nanti dia akan ditampilkan berdasarkan mungkin dari GPS kita, dia mencari yang terdekat itu akan ada. Jadi kita tinggal mendatangi klinik tersebut. Oke, menuju Papua Barat boleh menggunakan RT-PCR, masa berlakunya 3 kali 24 jam. Rapid test antigen, masa berlakunya 2 kali 24 jam. Boleh menggunakan tes Genos C19, masa berlakunya 1 kali 24 jam. Nah, ini ada peraturan tambahannya. Masih sama seperti yang kemarin. Pelaku perjalanan bukan kedinasan atau tugas atau karyawan sosial kemasyarakatan yang akan masuk ke Provinsi Papua Barat diwajibkan memperoleh surat rekomendasi izin dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, dikecualikan bagi yang melanjutkan pendidikan dan urusan keagamaan tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk. Jadi selain dari yang ini harus mendapat izin dari Satgas COVID Provinsi Papua Barat. Oke, kita lanjut. Nah, ini menuju Kupang. Boleh menggunakan RT-PCR, rapid antigen, dan tes Genos C19, tetapi masa berlakunya sama semua 1 kali 24 jam. Nah, ini menuju Merauke. Bisa menggunakan RT-PCR, masa berlakunya 3 kali 24 jam. Rapid antigen, masa berlakunya 2 kali 24 jam. Dan tes Genos tidak berlaku. Jadi hanya ada 2 yang berlaku menuju Merauke. Ini selanjutnya menuju Palangkaraya. Bisa menggunakan RT-PCR atau rapid antigen dan Genos C19. Masa berlakunya maksimal 1 kali 24 jam. Oke, masa berlakunya 1 kali 24 jam. Nah, ini menuju Palangkaraya sudah bisa menggunakan semua surat bebas COVID. Oke, ini ada peraturan tambahannya. Penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, atau badan usaha atau swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia dan 10 kali 24 jam untuk warga negara asing, kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori berikut. Nah, kecuali ini ya, untuk perjalanan dinas, untuk TNI, Polri, ASN, BUMN, dan BUMD. Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga. Nah, ini dia. Kecuali untuk ini tidak ada karantina. Nah, ini penumpang yang menginap di hotel atau penginapan wisma fasilitas sejenis lainnya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen tes Genos C19
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 12 jam sebelum check-in. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Keberangkatan dari dan menuju kota yang tidak ditentukan sebagaimana di atas, jika tidak ada yang disebutkan di sini provinsinya, maka peraturannya itu normal. Bisa menggunakan RT-PCR, maksimal masa berlakunya 3 kali 24 jam. Rapid antigen, masa berlakunya 2 kali 24 jam. Dan Genos C19, masa berlakunya 1 kali 24 jam. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Anak-anak berusia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19, baik RT-PCR, rapid antigen, Genos C19, kecuali menuju Provinsi Papua Barat. Bisa dilengkapi surat keterangan negatif COVID-19 hasil tes rapid antibody. Nah, ini untuk Provinsi Papua Barat, anak-anak harus menggunakan rapid antibody. Nah, ini bagi penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Nah, itu dia. Nah, ini di catatan penting lagi. Hasil tes Genos C19 wajib diterbitkan oleh fasilitas kesehatan yang ada di bandara keberangkatan. Hasil tes Genos C19 dari fasilitas kesehatan lainnya tidak berlaku sebagai syarat perjalanan. Oke, teman-teman. Jadi untuk tes Genos itu harus di bandara keberangkatannya. Tesnya sebelum keberangkatannya. Oke, baik teman-teman. Semoga informasi yang saya sharing ini dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Oke, terima kasih.